Surabaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian lebih mengenal tentang Patung Suradanbaya, Taman Bungkul, dan Kebun Binatang Surabaya. Penasaran? Yuk ikutin. Taman Bungkul di Surabaya yang berdiri di atas bekas desa Bungkul, terkenal berkat tokoh spiritual Ki Ageng Supo, seorang penyebar Islam di Jawa Timur pada masa Sunan Ampel sekitar tahun 1400 sampai 1481. Sebagai penghargaan, ia diberi gelar Mbah Bungkul atau Sunan Bungkul, dan namanya diabadikan dalam sejarah kota. Makamnya terletak di belakang taman ini, tepatnya di Jalan Darmo. Menjadi daya tarik wisata religi, mengundang banyak pengunjung untuk berziarah dan menghormati kontribusinya terhadap perkembangan spiritual dan budaya Surabaya. Selanjutnya adalah patung Suradanbaya. Patung ini terdiri atas dua hewan, yaitu buaya dan hiu, yang menjadi inspirasi nama kota Surabaya. Sura adalah hiu dan baya adalah buaya. Adapun cerita di balik patung Suradanbaya, kala itu hiu dan buaya sering berkelahi, namun tak ada pemenangnya. Akhirnya hiu dan buaya sepakat untuk berdamai. Mereka membagi kawasan hiu di lautan, sedangkan buaya di daratan. Pembagian kawasan tersebut sekaligus menjadi kawasan mencari mangsa. Namun hiu ingkar janji. Hiu diam-diam mencari mangsa di sungai. Saat ketahuan, buaya marah lantaran hiu melanggar kesepakatannya. Keduanya pun kembali berkelahi, saling menggigit ekor. Akhirnya buaya puas karena berhasil mempertahankan daratannya, sedangkan hiu kembali ke laut. Sekolah SMA 1. Sama ya? Iya, kita sekelas. Itu ada wawancaranya, Bu. Aku mau nanya, sejarahnya kebun binatang itu apa sih, Bu? Kenapa sih kebun binatang ini ada sejarahnya? Mungkin. Sejarahnya kebun binatang Surabaya. Iya. Tanggal 31 Agustus 1916 didirikan oleh Rama Komer. Jadi panggilan Komer orang Belanda, para pencinta satwa. Oh, gitu. Terus kalau fasilitas di kebun binatang ini apa? Fasilitas umum ada masjid, ada toilet, terus kemudian ada tempat-tempat umum. Jadi misalnya ada wahana pasir putih. Itu kan tempat-tempat istirahat. Ini kepala humas atau? Iya. Oh, kepala humas. Oh ya, boleh tahu nama ibu siapa? Bintang. Oh, Lintang. Oh, Ibu Lintang ya. Salam kenal ya, Bu. Nah, Ini ada bertanya lagi, Bu. Bagaimana keadaan kebun binatang saat ini? Alhamdulillah kegiatan saat ini baik-baik saja. Dan saat ini kami sedang berupaya untuk menjadi kebun binatang modern dan kembali lagi terkenal seperti dahulu masa kejayaan tahun 80-an. Nah, pada akhirnya nanti kita akan bentuk yang namanya kebun binatang modern di sebelah sisi selatan dan sebelah sisi utara yang Ini ada berapa spesies di hewan kebun binatang ini? spesies sama jumlah. Spesies sama jumlah. Spesiesnya ada 223 spesies, untuk jumlahnya ada sekitar 2230.
lumayan ya. Iya. Karena kebun binatang Surabaya bagaimanapun juga masih Luas. kebun binatang terlengkap. Terus kalau berapa tiket yang terjual dari sekali? Nah, mesti ya, tentu saja. Untuk hari-hari tertentu kira-kira berapa yang terjual itu? Standarnya saja. Kalau yang paling kalau paling rendah itu di antara sekitar 1.000, yang paling rendah 1.000, dan yang standarnya di weekend itu rata-rata standarnya antara 26.000, walaupun pernah terjadi sampai 43.000. Lumayan ya, lumayan banyak. Jadi kebun binatang ini terkenal harganya, karena kan kebun binatang yang terus satunya lagi. Terus ini pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana pelestarian kebun binatang ini terjaga? Pertama karena kebun binatang ini adalah lembaga konservasi, jadi memang harus disesuaikan dengan habitat aslinya. Terus kedua, kepedulian kita dan kepedulian pengunjung turut membantu ya, jangan diabaikan namanya. Itu kami sering mengingatkan bahwa pengunjung harus jaga kebersihan. Seperti naik pada kandang dan sebagainya, itu turut membantu juga. Dan kita memperhatikan nutrisi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin dan asupan makannya kita perhatikan dengan ketentuan 5 kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok satwa. Jadi karyawan juga ikut menjaga lingkungannya. Semua harus. Kalau pesan Ibu buat masyarakat Di Surabaya. di Surabaya ini buat menjaga kelestarian kebun binatang ini bagaimana? Pertama gini, ketika kalian peduli kepada kami itu, salah satu hal yang paling nggak diringan adalah kalian datang ke KPP. Kecil kelihatannya cuma 15.000 maksudnya ya, tapi itu kan turut membantu juga untuk pelestarian satwa. Jadi 15.000 itu kan bisa dipakai untuk beli makannya satwa, untuk karyawan untuk kebersihan KPS dan sebagainya, infrastruktural dan sebagainya, sehingga ketika kalau karyawannya bisa ngalah ya, ketika pakannya satwa terpenuhi ya otomatis lestari juga ya, namanya tanaman, yang namanya satwa itu akan dilestarikan juga. Bu, semoga KPS tarik terus makin dikenang Dikenal. ya sama anak-anak